Anda tidak akan mendengar ini dari dokter biasa Anda, tetapi saya akan mengatakannya dengan terus terang. Masturbasi segera setelah bangun tidur setelah usia 60 tahun bisa secara diam-diam melemahkan jantung Anda, mengganggu peredaran darah Anda, dan perlahan-lahan menghancurkan keintiman yang telah Anda bangun seumur hidup. Saya tahu itu terdengar dramatis, tetapi saya telah melihatnya berulang kali di klinik saya. Perkenalkan, saya Dr. Siti Nurhayati, seorang spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun membantu pria lanjut usia mendapatkan kembali energi, keintiman, dan vitalitas mereka. Saya telah bekerja dengan ribuan pasien seperti Anda, pria cerdas dan sadar diri yang ingin menua dengan baik, tetap kuat dan melindungi apa yang paling penting, kesehatan mereka, hubungan mereka, dan jati diri mereka. Nah, inilah paradoksnya, banyak pria percaya bahwa masturbasi selalu sehat dan memang bisa begitu. Tetapi jika dilakukan pada waktu yang salah, dengan cara yang salah, terutama selama jam-jam pagi yang rentan itu, hal itu bisa lebih banyak mendatangkan kerugian daripada kebaikan. Itu karena tubuh Anda, tekanan darah Anda, kadar hormon Anda, semuanya berubah secara dramatis di pagi hari. Dan jika Anda tidak memahami bagaimana perubahan ini berinteraksi dengan stimulasi diri, Anda mungkin sedang menguras energi Anda, menumpulkan hasrat Anda, dan perlahan-lahan menjauh dari pasangan Anda tanpa menyadarinya. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 4 kebiasaan pagi spesifik yang secara diam-diam menyabotase peredaran darah dan keintiman Anda setelah usia 60 dan bagaimana cara memperbaikinya mulai hari ini. Karena begitu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi, Anda dapat mengubah risiko ini menjadi alat yang kuat untuk koneksi, kesehatan, dan kekuatan. Sebelum kita mulai, jika Anda adalah seseorang yang menghargai kesehatan, keintiman, dan kekuatan Anda seiring bertambahnya usia, saya mengundang Anda untuk berlangganan subscribe dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah ketinggalan tips lain yang dirancang khusus untuk pria di atas 60 tahun. Dan jika pesan ini sesuai dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 dan beritahu saya bagaimana saya bisa lebih baik mendukung Anda dalam perjalanan Anda. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang kebiasaan pertama, karena yang satu ini mengejutkan sebagian besar pria. Hal ini terjadi dalam beberapa menit pertama setelah bangun tidur, saat tubuh Anda masih kaku, pikiran Anda belum sepenuhnya waspada, dan jantung Anda bekerja ekstra keras untuk memulai sistem Anda. Sebagian besar pria tidak menyadarinya, tetapi ini sebenarnya adalah waktu yang paling berbahaya untuk menstimulasi diri Anda sendiri. Dan inilah alasannya. 1. Lonjakan tekanan darah pagi hari. Terburu-buru melakukannya tepat setelah bangun. Sejujurnya, ini adalah satu kebiasaan yang bahkan tidak disadari oleh pasien saya yang paling sadar akan kesehatan sekalipun. Ini sangat umum, sangat rutin sehingga para pria jarang mempertanyakannya. Anda bangun, mungkin Anda merasakan sedikit gairah pagi dan hampir karena insting, Anda meraih momen pelepasan. Tanpa pertimbangan, tanpa kesadaran, hanya pelarian singkat untuk memulai hari. Tetapi setelah usia 60, refleks ini bisa secara diam-diam menjadi salah satu hal paling berbahaya yang Anda lakukan pada tubuh Anda tanpa menyadarinya. Lihat, yang tidak diketahui sebagian besar pria adalah bahwa tekanan darah Anda secara alami berada pada puncaknya dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur. Tubuh Anda sedang beralih dari istirahat ke kewaspadaan. Sistem kardiovaskular Anda sedang menyesuaikan diri dan sistem saraf Anda masih melakukan kalibrasi ulang. Ketika Anda terburu-buru melakukan masturbasi selama jendela waktu yang rapuh ini, terutama bahkan sebelum bangun dari tempat tidur, Anda memberikan tekanan ekstra pada jantung yang sudah bekerja lebih keras dari biasanya, dan seiring waktu tekanan itu menumpuk. Salah satu pasien saya berusia 67 tahun datang dengan keluhan kelelahan, libido rendah, dan sesak napas di pagi hari. Kami memeriksa setiap bagian dari rutinitasnya dan baru setelah dia dengan santai menyebutkan menjernihkan pikiran di pagi hari, tanda bahaya itu muncul. Apa yang dia pikir membantunya rileks sebenarnya membuat tekanan darahnya melonjak, menekan pembuluh darah, mengurangi oksigen ke tubuh bagian bawahnya, dan menciptakan kondisi energi yang lesu sepanjang hari.
Dan itu tidak berhenti pada sirkulasi. Masturbasi pagi dalam kondisi terburu-buru dan refleksif ini juga mengacaukan irama hormon Anda, produksi testosteron, keseimbangan kortisol, dan bahkan pelepasan dopamin, semuanya terganggu. Alih-alih merasa berenergi atau puas, Anda mungkin mendapati diri Anda lebih cemas, kurang fokus, dan datar secara emosional. Anda pikir Anda sedang meredakan stres, tetapi sebenarnya Anda sedang memupuknya. Jika ini terdengar seperti Anda, inilah saatnya mengubah kebiasaan itu. Beri tubuh Anda ruang untuk bangun, minum air, regangkan tubuh, bernapas, bergerak. Tunggu setidaknya 30 hingga 45 menit sebelum melakukan bentuk stimulasi seksual apapun. Anda akan takjub betapa lebih kuat, lebih jernih, dan lebih terhubungnya perasaan Anda ketika Anda menghormati irama tubuh Anda. Satu perubahan ini dapat mengembalikan rasa kendali dan vitalitas yang sudah bertahun-tahun tidak Anda rasakan. Dan jika kebiasaan pertama ini mengejutkan Anda, tunggu sampai Anda mendengar apa yang mungkin terjadi pada tubuh Anda hanya karena cara Anda berbaring. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan, tetapi setiap pria lanjut usia perlu tahu. Jika Anda masih di sini dan wawasan ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih bersama saya dan menganggap serius perjalanan ini. Sekarang mari kita lanjutkan karena apa yang berikutnya mungkin lebih penting. 2. Terlentang, terkunci dalam ketegangan. Postur buruk, aliran buruk. Sekarang izinkan saya membawa Anda lebih dalam ke sesuatu yang tampaknya sangat tidak berbahaya, sangat otomatis, sehingga kebanyakan pria tidak pernah memikirkannya, posisi Anda. Secara spesifik bagaimana Anda berbaring di sana, telentang, kaku, terkunci, dan seringkali bahkan tidak bernapas dengan benar. Saya telah mendengar cerita ini berkali-kali dari pasien saya. Anda bangun, bahkan tidak beranjak dari tempat tidur, dan Anda langsung melakukannya. Berbaring telentang di bawah selimut, semua otot dikencangkan, otot inti, paha, rahang Anda. Cepat, pribadi, nyaman, dan di permukaan tampaknya bukan masalah besar. Tetapi inilah yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan. Ketika Anda bermasturbasi dalam posisi berbaring yang kaku itu, terutama sambil menahan napas atau menegangkan otot, Anda melakukan lebih dari sekadar membatasi kenyamanan Anda. Anda memotong aliran darah yang sehat ke area yang paling membutuhkannya. Dasar panggul Anda menjadi kencang dan menyempit. Punggung bawah Anda menyerap tekanan yang tidak seharusnya. Prostat Anda yang sudah lebih sensitif seiring bertambahnya usia tertekan secara tidak perlu. Dan saraf Anda jalur-jalur halus yang mengontrol gairah, kenikmatan, dan pelepasan mulai kehilangan responsivitasnya. Saya pernah bekerja dengan seorang pria bernama David. Dia berusia 71 tahun, seorang pensiunan insinyur, cerdas, disiplin, dan sama sekali tidak sadar bahwa rutinitas hariannya perlahan-lahan menyabotase kesehatan seksualnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia kesulitan merasakan sensasi saat klimaks, rasanya hambar, nyaris seperti mekanis. Ketika saya bertanya bagaimana biasanya dia melakukannya, dia menjelaskan persis seperti yang baru saja saya katakan, berbaring telentang, tidak bergerak, menyelesaikannya dengan cepat. Hati saya hancur karena apa yang dia pikir hanyalah bagian dari penuaan, sebenarnya adalah hasil dari kebiasaan fisik yang buruk selama bertahun-tahun. Dan inilah lapisan lainnya. Ketika tubuh Anda terkunci dalam ketegangan, sistem saraf Anda mengira Anda sedang stres. Itu berarti lebih banyak kortisol, lebih banyak adrenalin, lebih sedikit oksitosin, lebih sedikit koneksi. Anda merampok diri Anda sendiri dari sinyal kimia yang dalam dan memuaskan yang membangun keintiman. Tidak hanya dengan orang lain, tetapi bahkan dengan diri sendiri. Jadi, inilah yang saya katakan kepada pasien saya. Ubah posturnya, ubah pengalamannya. Duduk, regangkan tubuh, sanggah punggung bawah Anda, kendurkan kaki Anda, bernapaslah. Anda tidak hanya akan merasakan lebih banyak, Anda juga akan berfungsi lebih baik. Seiring waktu, penyesuaian kecil ini dapat membantu memulihkan kepekaan dan kekuatan yang Anda kira telah hilang selamanya. Dan berbicara tentang kepekaan, bagaimana jika saya katakan bahwa cara Anda secara mental melamun saat memuaskan diri sendiri mungkin lebih merusak daripada postur yang buruk? Mari kita bicarakan itu selanjutnya karena apa yang terjadi di pikiran Anda mungkin adalah hal yang menarik Anda menjauh dari koneksi sejati. 3.
stimulasi tanpa kesadaran, kematian keintiman emosional. Yang satu ini lebih dalam lukanya, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Dan saya mengatakan ini bukan hanya sebagai dokter, tetapi sebagai seseorang yang telah melakukan ratusan percakapan yang tenang dan jujur dengan pria lanjut usia yang merasa ada sesuatu yang hilang, meskipun mereka tidak bisa menyebutkannya. Ada pola yang terlalu sering saya lihat. Anda bangun pagi-pagi, sendirian, mungkin sedikit gelisah. Anda tidak merasa terlalu terangsang, tetapi karena rutinitas, karena kebiasaan, atau mungkin hanya untuk menghabiskan waktu, Anda mulai menstimulasi diri sendiri. Anda tidak banyak berpikir, Anda tidak hadir di saat itu, Anda hanya ingin merasakan sesuatu. Dan untuk beberapa saat Anda merasakannya, tapi apa yang terjadi setelahnya? Itulah bagian yang tidak ingin dibicarakan oleh siapapun. Kenyataannya adalah ketika masturbasi menjadi tindakan tanpa kesadaran dan tanpa koneksi, terutama di pagi hari, itu mulai membentuk ulang cara otak Anda berhubungan dengan hasrat, koneksi, dan bahkan cinta. Saya pernah bertemu pria berusia 60-an dan 70-an yang diam-diam mengakui bahwa lebih sulit bagi mereka untuk merasa tertarik pada pasangan mereka, bahwa mereka merasa jauh secara emosional, bahwa seks terasa seperti usaha alih-alih keintiman, dan seringkali mereka menyalahkan usia. Tetapi dalam banyak kasus ini bukan usia, melainkan kebiasaan ini. Ketika Anda melepaskan diri dari momen tersebut dan mengandalkan fantasi, kesenangan instan, atau layar untuk merangsang diri sendiri, otak Anda mulai mengubah apa yang membuat Anda terangsang. Sering waktu, sentuhan nyata terasa hambar. Keintiman nyata terasa rumit, koneksi nyata terasa merepotkan. Dan akhirnya sebuah jurang pemisah mulai terbentuk antara Anda dan orang di sebelah Anda, dan bahkan antara Anda dan diri Anda sendiri. Seorang pria yang pernah saya tangani berusia akhir 60-an mengatakan kepada saya bahwa setelah rutinitas paginya, dia sering merasa hampa, bukan santai, bukan puas, hanya kosong. Dan kekosongan itu mengikutinya sepanjang hari. Dia mencintai istrinya tetapi mendapati dirinya menarik diri secara emosional dan fisik, bukan karena dia tidak peduli tetapi karena dia tanpa sadar telah melatih otaknya untuk lebih memilih kesendirian daripada koneksi. Dan saya mengerti, hidup menjadi lebih sepi seiring bertambahnya usia. Terkadang kita mencari kenyamanan dalam kebiasaan pribadi. Tetapi kebiasaan itu jika dilakukan tanpa kesadaran, perlahan-lahan dapat mengikis kedekatan yang justru kita dambakan. Jadi jika Anda telah melakukan semua itu hanya untuk mengisi waktu, hanya untuk merasakan sesuatu, inilah saatnya untuk berhenti sejenak, untuk melambat, untuk hadir bersama diri sendiri. Tubuh Anda masih ingat cara terhubung, Anda hanya perlu memberinya ruang. Dan berbicara tentang ruang, ada satu kebiasaan lagi yang mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi secara diam-diam merampok energi Anda selama berjam-jam setelahnya. Itu terjadi tepat setelah klimaks dan kebanyakan pria melewatkannya sama sekali. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Jika Anda masih menonton dan merasa ini berharga, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda di sini dan terlibat. Sekarang mari kita lanjutkan. Poin nomor 4 adalah sesuatu yang diabaikan oleh kebanyakan pria, tetapi dampaknya lebih besar dari yang Anda kira. 4. Tanpa ritual pemulihan. Melewatkan perawatan setelahnya lebih menyakitkan dari yang Anda duga. Nah, yang satu ini seringkali sama sekali tidak disadari. Bukan karena jarang, tetapi karena terburu-buru, diabaikan, dianggap tidak penting. Padahal itu penting. Faktanya, apa yang Anda lakukan dalam beberapa menit setelah klimaks mungkin sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada tindakan itu sendiri. Inilah yang terlalu sering saya lihat. Seorang pria selesai bermasturbasi di pagi hari, lalu segera menarik selimut, memeriksa ponselnya, atau langsung menuju dapur untuk membuat kopi. Tanpa jeda, tanpa napas, tanpa momen untuk membiarkan tubuhnya pulih. Selesai, beres, lanjutkan hidup. Tetapi tubuh Anda tidak bekerja seperti itu, terutama setelah usia 60. Saat Anda klimaks, tubuh Anda melewati serangkaian perubahan hormonal yang kompleks. Testosteron turun sementara, dopamin zat kimia rasa senang melonjak lalu anjlok.
oksitosin hormon yang membangun koneksi muncul sekejap lalu memudar dengan cepat. Dan jika Anda langsung memulai hari tanpa memberi sistem Anda kesempatan untuk pulih, Anda menyiapkan diri Anda untuk kelelahan, lekas marah, kabut otak, brain fog, dan dalam beberapa kasus, bahkan depresi tingkat rendah. Saya ingat seorang pasien Richard, 73 tahun, yang mengatakan kepada saya bahwa dia merasa tidak enak badan hampir setiap pagi, energi rendah, cepat marah, sulit fokus. Dia mengira itu hanya bagian dari penuaan. Tetapi ketika kami menggali rutinitasnya, polanya jelas. Dia menyelesaikan kebiasaan paginya dan langsung memulai harinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi di dalam tubuhnya memohon keseimbangan. Anda tidak akan meninggalkan sesi olahraga tanpa pendinginan. Anda tidak akan memulai perjalanan jauh tanpa memeriksa ban. Namun, begitu banyak pria selesai bermasturbasi dan melewatkan pemulihan yang dibutuhkan tubuh mereka untuk sembuh dan tetap kuat. Seperti apa pemulihan itu? Lebih sederhana dari yang Anda kira. Hanya 5 hingga 10 menit bernapas perlahan, momen keheningan, mungkin bahkan berjalan-jalan sebentar atau peregangan ringan. Biarkan detak jantung Anda tenang, biarkan hormon Anda kembali seimbang, ucapkan terima kasih pada tubuh Anda. Ritual sederhana ini dapat mengembalikan kejernihan, meningkatkan suasana hati, dan yang paling penting melindungi energi dan kesehatan emosional jangka panjang Anda. Karena kenyataannya bukan tindakannya itu sendiri yang menyakiti Anda, tetapi cara Anda mengakhirinya. Dan jika Anda mengubah bagian yang satu ini saja, Anda dapat sepenuhnya mengubah perasaan Anda sepanjang sisa hari itu. Sekarang, jika salah satu dari kebiasaan ini terdengar akrab dan sedikit mengena, jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Dan kabar baiknya adalah ada hal-hal sederhana yang dapat Anda mulai lakukan hari ini untuk memperbaiki kerusakan dan merebut kembali kekuatan Anda. Mari kita bicara tentang langkah-langkah pastinya. 5. Apa yang perlu Anda mulai lakukan hari ini? Jika ada bagian dari diri Anda yang merasa sedikit tidak nyaman saat ini, itu bukan hal yang buruk. Faktanya, itu adalah tanda bahwa Anda memperhatikan tubuh Anda, kebiasaan Anda, kesehatan Anda. Dan kenyataannya, kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan sejati. Bagian terindah dari semua yang kita bicarakan hari ini adalah ini. Belum terlambat, sama sekali belum. Tubuh Anda masih merespons, jantung Anda masih mendengarkan, dan Anda masih memiliki kekuatan untuk mengambil kendali mulai hari ini. Jadi, mari kita buat ini sederhana. Pertama, jika Anda terbiasa terburu-buru melakukan masturbasi begitu bangun tidur, berhentilah. Beri tubuh Anda setidaknya 30 hingga 45 menit untuk bangkit secara alami. Bangun dari tempat tidur, minum air, gerakkan anggota tubuh Anda, tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Bangun sepenuhnya secara fisik dan mental sebelum memikirkan stimulasi apapun. Kedua, ubah postur Anda. Jika Anda terbiasa berbaring telentang, tegang, dan kaku, mulailah duduk tegak atau dengan penyangga yang lembut. Ciptakan ruang di tubuh Anda agar darah bisa mengalir, agar saraf bisa bernapas, agar punggung bawah dan dasar panggul Anda tidak menanggung semua tekanan. Pergeseran kecil ini membuat perbedaan besar dari waktu ke waktu. Ketiga, terhubung kembali dengan niat. Tidak ada lagi melakukannya tanpa kesadaran, menjalani gerakan begitu saja, atau mengandalkan layar untuk mensimulasikan koneksi. Fokuslah untuk hadir. Biarkan napas Anda memandu Anda. Rasakan apa yang tubuh Anda rasakan? Biarkan itu menjadi momen kepedulian, bukan hanya pelepasan. Kesadaran itu dapat mulai menyembuhkan keterputusan yang bahkan tidak Anda sadari telah menyelinap masuk. Dan terakhir, jangan lewatkan pemulihan. Setelah selesai, jangan langsung melanjutkan. Beri diri Anda waktu 5 hingga 10 menit, duduk diam, regangkan tubuh, bernapaslah. Biarkan sistem saraf Anda tenang, biarkan hormon Anda kembali selaras. Tindakan pemulihan sederhana itu memberitahu tubuh Anda, aku menghormatimu, aku mendengarkanmu, dan aku bekerja bersamamu bukan melawanmu. Ini bukan sekadar kebiasaan, ini adalah sinyal-sinyal untuk otak Anda, jantung Anda, hormon Anda, dan hubungan Anda. Dan ketika Anda melakukannya dengan benar, Anda tidak hanya merasa lebih baik, Anda tampil lebih baik di setiap bagian hidup Anda. Tetapi bagian yang paling kuat dari semuanya adalah apa yang terjadi selanjutnya. Bukan hanya hari ini,
tetapi setiap pagi ke depannya. Karena sekarang Anda tahu yang sebenarnya, Anda punya pilihan. Dan di saat-saat terakhir kita bersama, saya ingin meninggalkan Anda dengan sesuatu yang lebih dalam, pengingat tentang seperti apa kekuatan dan koneksi sejati setelah usia 60. Mari kita tutup dengan itu, sebuah kekuatan jenis baru. Jika Anda telah bersama saya sejauh ini, saya ingin berterima kasih. Bukan hanya karena mendengarkan, tetapi karena bersikap terbuka. Ini tidak selalu merupakan percakapan yang mudah untuk dilakukan. Ketika kita berbicara tentang keintiman, tentang penuaan, tentang kebiasaan sunyi yang kita simpan di balik pintu tertutup, ada kerentanan di sana. Tetapi ada juga kekuatan-kekuatan yang kokoh dan membumi dalam kesediaan untuk melihat lebih dekat bagaimana Anda hidup dan bagaimana hal itu membentuk pria Anda saat ini. Kita telah membahas banyak hal. Kita berbicara tentang risiko terburu-buru melakukan masturbasi tepat setelah bangun tidur ketika jantung dan pembuluh darah Anda masih di bawah tekanan. Kita mengungkap bagaimana berbaring telentang dan menegangkan tubuh tanpa berpikir dapat perlahan-lahan merampas sirkulasi, sensasi, dan energi Anda. Kita menjelajahi bagaimana melamun selama memuaskan diri sendiri dapat menyebabkan jarak emosional, tidak hanya dari orang lain tetapi juga dari diri sendiri. Dan kita melihat bagaimana melewatkan fase pemulihan beberapa menit tenang setelah klimaks dapat membuat tubuh Anda lebih stres, bukan sebaliknya. Tak satu pun dari kebiasaan ini jahat atau memalukan. Itu hanyalah kebiasaan yang tidak disadari, yang diulang cukup sering hingga menjadi pola-pola yang mencuri vitalitas, keintiman, dan ketenangan pikiran Anda. Tetapi begitu Anda melihatnya apa adanya, Anda tidak lagi terjebak. Anda punya pilihan sekarang, dan kenyataannya adalah tidak perlu perubahan besar untuk melihat hasilnya. Yang dibutuhkan adalah kesadaran, kesabaran, dan sedikit rasa hormat terhadap pria Anda saat ini bukan pria Anda 20 atau 30 tahun yang lalu. Karena menua tidak berarti menyusut. Itu tidak berarti menyerah pada kenikmatan, koneksi, atau kekuatan. Itu berarti belajar untuk beradaptasi, untuk memahami tubuh Anda lebih dalam, untuk bergerak bersamanya alih-alih melawannya, dan untuk berhenti menerima penurunan diam-diam sebagai kenormalan baru Anda. Setiap hari saya melihat pria yang membuat perubahan kecil dan bijaksana dalam rutinitas pagi mereka. Dan perubahan itu menyebar. Mereka mulai tidur lebih nyenyak, berpikir lebih jernih, terhubung dengan pasangan mereka dengan cara yang mereka pikir sudah lama hilang. Mereka mulai merasa seperti diri mereka sendiri, lagi bukan diri mereka di usia 35, tetapi sesuatu yang lebih bijaksana, lebih membumi, dan bahkan lebih utuh. Jadi jika ada sesuatu dalam hal ini yang berbicara kepada Anda, peganglah itu. Jangan biarkan itu hanya menjadi video lain atau ide lain yang memudar besok. Biarkan ini menjadi titik balik. Biarkan ini menjadi keputusan tenang yang Anda buat di sini saat ini untuk berhenti terburu-buru, untuk mulai memperhatikan dan untuk menghormati kekuatan yang telah Anda peroleh. Anda tidak kehilangan kekuatan, Anda sedang belajar cara menggunakannya secara berbeda. Dan itulah awal dari sebuah kekuatan jenis baru.